Selamat sore bagi para partisipan yang berada di Indonesia dan selamat pagi bagi yang berada di Belanda. Selamat datang pada acara pertama dalam seri PPI Belanda Education Series 2021. Acara ini, Scholarship in the Netherlands, dengan tema Funding Your Studies, adalah acara pertama dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia PSDM PPI Belanda yang bekerja sama dengan Nuffic Neso Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila selaku moderator acara ini, dan saat ini saya juga sedang menempuh pendidikan S1 di Erasmus University Rotterdam dalam bidang Economics dan Business Economics. Acara Scholarship in the Netherlands ini bertujuan untuk meningkatkan minat beasiswa pendidikan di Belanda bagi para calon mahasiswa Indonesia. Setelah acara ini, diharapkan bagi peserta untuk memahami gambaran beasiswa di Belanda secara garis besar dan juga mendapatkan tips dan trik agar juga bisa menjadi scholarship awardee. Pada acara ini, kita akan ada 3 sesi. Di sesi pertama, kita akan mendengarkan General Information Session yang dibawakan oleh representasi dari Scholarship Coordinator Nuffic Neso Indonesia, Ibu Indi Hardono. Selanjutnya adalah sesi kedua, yaitu Personal Experience Sharing Session, yang dibawakan oleh 3 mahasiswa dan alumni. Pertama kita ada Mas Fahri Hasani, penerima Student Scholarship 2018 dalam studi LLM in Public International Law di Utrecht University. Kedua kita ada Mas Elgin Harits, penerima Orange Tulip Scholarship 2019 dalam studi MSc in Business Administration dan Free Universiteit Amsterdam. Ketiga, kita ada Mbak Natasha Sahira, penerima Holland Scholarship 2018 dalam studi BSc in Economics and Business Economics di Erasmus University Rotterdam. Sesi ketiga dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab, di mana pertanyaan peserta yang terpilih akan diajukan kepada pembicara yang dituju. Kita juga ada hadiah loh untuk 3 peserta dengan pertanyaan yang paling menarik. Jadi sangat diharapkan untuk para peserta untuk berpartisipasi dalam sesi ini. Sebelum memulai acara, persilakan saya untuk menjelaskan beberapa peraturan. Peserta akan ada di dalam mode microphone off selama acara berlangsung dan hanya diperbolehkan untuk menulis pertanyaan di kolom Zoom chat pada waktu yang akan ditentukan. Pengumuman akan diberikan di Zoom chat pada saat peserta sudah boleh menulis pertanyaan di kolom Zoom chat. Peserta juga diharapkan untuk menuliskan nama pembicara yang dituju saat menulis pertanyaan. Nanti beberapa pertanyaan akan kami pilih untuk kita ajukan kepada para speaker. Saat penutupan, peserta harap untuk tinggal terlebih dahulu karena ada pengumuman 3 pertanyaan terbaik dan hadiah akan dikirimkan kepada alamat masing-masing. Sekian dari saya untuk membuka acara. Selanjutnya kita akan memulai dengan sesi pertama, yaitu presentasi dari Ibu Indi Hardono selaku Scholarship Coordinator Nuffic Neso Indonesia. Silahkan Bu Indi. Ya, selamat sore, siang menjelang sore untuk yang di Goedemorgen untuk yang di Belanda, ya gimana keadaannya di sana? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit paparan tentang scholarship to study in the Netherlands mestinya ya, yang lebih tepat ya sebenarnya. Jadi apa sih scholarship apa yang memungkinkan untuk membantu membantu studi kalian di Belanda ya. Jadi sebenarnya mungkin saya share screen sudah kelihatan belum ya? Sudah bisa dilihat? Sudah ya? Oke ya. Jelas ya? Oke. Saya mulai aja. Jadi ini sebenarnya judulnya masih scholarship, tapi anyway ya. Nuffic, saya mau Nuffic Neso Indonesia. Nuffic adalah lembaga non-profit organisasi dari Belanda. Jadi kantor pusat kami sebenarnya di Den Haag ya. Di sebelah ISS tuh, kalau teman-teman ISS yang hadir hari ini. Nuffic dibiayai oleh pemerintah Belanda melalui Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi kami kantor di Jakarta, di Kedutaan Besar Belanda di Kuningan. Jadi sebenarnya Nuffic itu punya 10 representative office di luar Belanda, salah satunya di Indonesia. Ya. Jadi
disebut Nuffic NESO Indonesia, lebih singkatnya disebut NESO sebenarnya, Netherlands Education Support Office. Tugas kami ada banyak ya, salah satunya mempromosikan pendidikan tinggi Belanda, terus kemudian memfasilitasi institutional cooperation atau kerjasama antara lembaga pendidikan tinggi Belanda dan Indonesia. Terus kemudian juga kami manage Holland Alumni Network, teman-teman yang sekarang sedang sekolah di Belanda. Nanti setelah pulang, saya bergabung dengan kami untuk HAN ya, namanya Holland Alumni Network. Ya. Kita banyak kegiatan. Terus kemudian last but not least adalah memanage berbagai beasiswa. Jadi ada berbagai beasiswa sebenarnya yang kami kelola, mulai dari yang fully implemented by Nuffic atau by NESO, ada juga yang partially dalam arti kita cuma membantu outreach-nya atau membantu promotion-nya. Sebenarnya hari ini kami juga dari tanggal 19 sampai 23 hari ini kami juga sedang mengadakan Holland Scholarship Days. Ya, serangkaian kegiatan dari tanggal 19 sampai 23 itu benar-benar semua kami tentang scholarship ke Belanda itu kami kupas habis. Hari ini hari terakhir. Mungkin setelah dari sini masih ada 1-2 sesi kayaknya ya sore ini ya untuk teman-teman yang masih ingin ikut, masih bisa daftar linknya ya secara daring. Oke ya. Jadi mungkin saya nggak tahu nih audiensnya lebih banyak di mana ya, kalau boleh tahu, berarti banyak yang baru mau akan pergi ke Belanda ya sebenarnya ya, mungkin ya, kalau bisa disimpulkan ya. Ya sebenarnya pertanyaan pertama, kenapa Belanda gitu kan? Kenapa sih tertarik untuk sekolah di Belanda? Ya, jadi sebenarnya gini, scholarship itu hanyalah instrumen. Ya, jadi mendapatkan scholarship itu bukan tujuan sebetulnya, itu hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan yang utama. Tujuan utamanya apa? Untuk studi untuk apa gitu kan ya, untuk ya apa your study objective harus ada gitu kan, nanti di motivation statement pada saat mencari scholarship ini jadi satu hal yang penting gitu. Jadi ini adalah pertanyaan pertama yang harus teman-teman atau adik-adik tujukan ke diri sendiri ya, kenapa mau studi di Belanda ya, apa sih spesialnya Belanda. Mungkin teman-teman PPI di sini udah bisa jawab ya, kenapa apa yang membuat studi Belanda itu berbeda dari studi di tempat lain atau di negara lain. Ya kami menyebutnya sebagai Belanda sebagai home away from home. Jadi kedekatan historis, kedekatan kultural ya membuat Belanda itu sebenarnya relatif buat bahasa Indonesia ya feel at home lah gitu ya. Jadi rumah yang jauh tapi tetap kerasa kayak di rumah. Gitu ya, karena banyak rasa Indonesia, banyak orang yang associated dengan Indonesia, bahkan bahasanya pun ada yang kita adopt, ada juga yang mereka adopt bahasa kita, gitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian secara strategis juga Belanda merupakan partner strategis bagi Indonesia, khususnya untuk trade ya, trade partner. Ini juga dilihat dari kunjungan orang-orang penting Belanda selama beberapa tahun terakhir. Yang terakhir ini malah Raja dan Ratu Belanda berkunjung ke Indonesia tahun lalu ya, persis seminggu sebelum lockdown ya. Terus kemudian Perdana Menteri Rutte dalam kurun waktu 10 tahun dia sudah 3 kali berkunjung ke Indonesia. Jadi itu menunjukkan satu komitmen, betapa pentingnya Indonesia di mata Belanda. Ini perlu jadi ketahui nih karena teman-teman juga nanti mau cari scholarship kan, scholarship yang dari siapa? Kalau dari pemerintah Belanda, teman-teman harus tahu juga gitu loh, kenapa sih Belanda memberikan scholarship untuk apa? Itu karena itu akan berhubungan nanti dengan motivation statement dan studi objektif yang akan Anda ambil. Ya, sekarang sedikit overview ya. Jadi apa sih yang bisa dipelajari yang diambil di Belanda dari sisi program studi? Banyak sekali sebenarnya dari setiap jenjang, bachelor, master, PhD. Ada sekitar 2.000 international programs. Ini sangat banyak jika dibandingkan dengan negara non-English speaking countries yang lain ya, seperti Perancis, seperti Jerman itu atau Jepang ya. Belanda itu termasuk paling banyak. Ya, jadi pilihannya banyak. Ya, jadi if you're talking about international programs, then kita nggak bicara tentang bahasa Belanda. Ya, jadi yang required untuk proficiency dari bahasa adalah bahasa Inggris. Jadi yang mesti disiapkan adalah IELTS atau IBT TOEFL. Ya.
Nah, tadi why study in Holland, ya ini mungkin teman-teman PPI bisa mengamini, ya English proficiency orang Belanda sangat amat bagus. Jadi sehingga apa iklim internasional itu sangat terasa di sana. Atmosfernya itu internasional banget. Bahkan sampai kota kecil sekalipun, semua orang bisa berbahasa Inggris fluently. Ya, mungkin secara umum number one in the world kali ya dari sisi proficiency orang Belanda dan orang Sweden katanya. Ya, jadi ini untuk mahasiswa asing amat sangat membantu ya. Terus yang kedua ya karena itu maka banyak tadi yang saya bilang ya, banyak sekali program internasional. Internasional artinya apa? Disampaikan atau dideliver dalam bahasa Inggris ya. Terus kemudian juga karena itu juga international studentnya termasuk cukup banyak ya. Belanda itu negara kecil banget sebenarnya, hanya sebesar Jawa Barat ya, cuma 16-17 juta orang. Jadi sebenarnya dibandingkan Indonesia jauh banget, tapi sangat internasional. 1 dari 8 student di Belanda adalah international students ya. Jadi ini again ini satu atmosfer yang sangat kondusif buat international atau foreign students. Nah ini juga ya, di Belanda itu number of nationalities-nya banyak banget. Amsterdam kota ya dibandingin Jakarta kecil banget ya Amsterdam ya, tapi number of nationalities-nya banyak sekali. Jadi melting pot of ya ini 160 lebih nationalities. Ya. Jadi nggak heran mungkin teman-teman yang di mana di sekolah di Belanda dalam satu kelas itu ada teman dari Afrika, ada teman dari Cina, ada teman dari India. Itu satu hal yang common ya di setiap kelas di universitas-universitas di Belanda. Nah, kemudian bagaimana dengan mutu dari perguruan tinggi di sana? Di Belanda, again, negara kecil, tidak banyak perguruan tinggi dibandingkan kita ya. Di Indonesia itu ada sekitar 2.000 perguruan tinggi ya. Mulai yang dari top tier, yang macam UI, UGM, ITB, segala macam itu ada sekitar 2.000, bayangin. Ya. Sementara di Belanda cuma ada 14 research university dan 36 University of Applied Science. That's it. Ya. Jadi semuanya khusus untuk research university sekarang memang ada semacam badan internasional yang mengkaji ranking ya, yang melihat rankingnya. Itu 12 dari 14 itu masuk top tier university, top 200 worldwide. Jadi without any doubt sebenarnya dari sisi kualitas Belanda termasuk world class quality ya. Apa bedanya research university dan University of Applied Science? Kalau university, research university, gampangnya bisa sampai PhD. Sementara University of Applied Science hanya sampai master. Applied Science dari namanya aja udah kelihatan ya, lebih orientasi ke aplikasi, ya, ilmu-ilmu aplikatif. Sementara research university lebih kepada ya orientasi research and science. Seperti itu. Kayak kita di Indonesia tidak dibagi seperti ini ya. Tapi misalkan seperti IPB, ITB itu research university sebenarnya. Misalkan apa STAN gitu ya, University of Applied Science. Tapi kita tidak dibagi seperti itu. Pembagiannya beda kita ya. Jadi all in all, secara quality, Belanda menawarkan status quality of education and research yang sangat mumpuni ya. Jadi kultur research di sana juga sangat amat kental. Kemudian juga hal yang menarik adalah working opportunities. Walaupun saya tidak mau menyarankan ya kalau apa, tapi kalau mau working yang casual gitu aja sih diperkenankan oleh pemerintah sana. Tapi untuk students 16 hours per week ya. Nah yang menarik justru setelahnya, kalau misalkan teman-teman atau adik-adik sudah selesai, pemerintah Belanda memberi kesempatan untuk mencari pekerjaan di sana dengan memberikan fasilitas Zukiar visa. Jadi visa untuk mencari pekerjaan. Ya, ini bisa dimungkinkan. Oke, ya. Value for money, ya jadi apa ya? Ya value for money. Jadi Belanda itu termasuk yang cukup atraktif dibandingkan Australia, dibandingkan Inggris ya, jauh lebih mahal. Ya, dan kemudian juga banyak scholarship yang available. Ya, jadi kita mungkin akan saya lompatin aja dulu ya. Oke, sebentar. Nanti mungkin sebagian bisa ditanyakan. Nah, berbicara tentang scholarship ya, ada hari ini ada 4 lah ya, yang saya 4 yang saya highlights yang fully implemented oleh
Nuffic NESO adalah StuNet dan Orange Knowledge Program. Ya. StuNet bilateral, Orange Knowledge itu multilateral. Bedanya apa? Bilateral itu hanya untuk orang Indonesia. Jadi StuNet cuma ada di Indonesia, nggak ada di India, nggak ada di Cina. Tapi Orange Knowledge Program itu multilateral. Jadi saingan Anda bisa jadi applicant dari Afrika, dari India misalkan, gitu ya. Terus kemudian Holland Scholarship, saya lihat di sini nggak ada penerima beasiswa Holland Scholarship, ya. Terus kemudian Orange Tulips ini partial scholarship. Kalau OTS Orange Tulip itu dari dari pihak universitas tertentu, nggak semua, dan juga untuk beberapa program studi tertentu dengan syarat dan requirement tertentu. Ya mungkin nanti bisa di-share oleh teman-teman yang awardee-nya. Holland Scholarship juga dari pemerintah Belanda, nggak salah ya. Ini juga one time, cuman dapat satu kali semacam bukan allowance ya, semacam insentif gitu ya, 5.000 euro kalau nggak salah ya, lumayan banget ya. Nah, kalau StuNet dan OKP, yang kita nyebutnya OKP, Orange Knowledge Program, in general mereka full coverage scholarship, ya, jadi full coverage, mulai dari tuition, visa, allowance dan sebagainya. Oke, ini tapi sekarang khusus untuk StuNet, kami membuka apa yang disebut dengan nama co-funding scheme. Ya, jadi karena dana StuNet juga sudah tidak sebanyak dahulu, sedangkan interest untuk ikut beasiswa ini tetap banyak, sehingga kami menawarkan bahwa kita tanggung bersama, gitu loh. Tanggung bersama antara siapa? Bisa antara NESO atau StuNet dengan awardee, bisa NESO dengan institutionnya atau organizationnya, itu bisa dimungkinkan. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ngisi formulir beasiswa StuNet itu ada bagian yang co-funding ya. Kalau misalkan teman-teman berminat untuk oke deh flight-nya aku yang cover atau misalkan allowance-nya saya yang cover gitu ya. Itu bisa diisi, bisa kamu tik di situ. Ya, jadi itu bisa banget. Apakah memperbesar chance? Tentu, tapi ada tapinya, nggak otomatis ya, karena kita juga harus lihat eligibility-nya juga itu harus terpenuhi gitu. Nanti saya ke situ. Ya, jadi co-funding dimungkinkan. Ini baru kita aplikasikan kira-kira 3 tahun yang lalu. Jadi baru 3 batch. StuNet secara general requirement-nya orang Indonesia tinggal di Indonesia. Jadi bukan untuk yang tinggal di Belanda, karena ada orang Indonesia tinggal di Belanda juga ada orang Indonesia tinggal di Amerika. Enggak ya, kita enggak berlaku ya, enggak eligible. Kemudian karena StuNet sekarang untuk yang individual hanya untuk master, berarti salah satu syaratnya adalah S1. GPA 3,0 dan ini yang paling penting harus sudah diterima fully admitted di salah satu perguruan tinggi di Belanda. Letter of admission unconditional. IBT atau bahasa Inggris TOEFL IBT 90 or IELTS 6,5 ya. Dan kemudian study programs inline dengan Dutch Indonesia bilateral priorities. Apa itu nanti ya. Terus kemudian young professionals with leadership quality and entrepreneurial potentials. Preferably ya. Jadi preferably ya, bukan nggak harus 3 sampai 4 tahun years of working experience. Ada batas umur 40 tahun dan ini tidak applicable untuk pegawai yang bekerja di multinasional atau international NGOs. Juga tidak applicable untuk yang sudah punya gelar master. Ya. Nah ini tadi prioritas area. Prioritas area ini bisa ganti-ganti ya karena tergantung bilateral agenda. Ya, jadi untuk tahun ini sebenarnya sih nggak terlalu banyak beda dengan tahun lalu. Sustainable entrepreneurship, circular economy dalam konteks circular economy, security and rule of law, agro-food and horticulture, and water management. Ya, jadi ini tolong, ini bukan mungkin ini perlu saya garis bawahi, ini bukan courses ya. Jadi kita nggak ada list of eligible courses for StuNet, nggak ada. Tapi area. Jadi courses, any courses that you think is related to security and rule of law, misalkan gitu ya. Ya, then you have to decide. Justru disinilah salah satu challenge-nya. Anda harus bisa mengidentify ya kira-kira apa program yang cocok tuh buat saya, yang
link dengan prioritas area Stunet. Ya, karena tujuan beasiswa itu kan dia juga punya tujuan kan. Ya, tapi kita juga punya tujuan. Nah, ini harus match. Jadi nggak bisa kalau nggak match ya sampai kapanpun nggak akan keterima gitu. Ya, terus open application soon ya mid-Jan. Terus deadline-nya 8 Maret 2021. Nah, mungkin agak sedikit beda untuk application platform. Tahun ini kami menggunakan apa yang disebut dengan Delta Nuffic Application Platform. Ini satu integrated system, online system, di mana nanti Anda setelah mendaftar ke university untuk LOA, setelah itu nanti akan dikasih link oleh universitas tersebut untuk untuk aplikasi Stunet. Untuk teknisnya bisa ditanyakan lagi ke konsultan melalui konseling atau chat atau apapun ke NESO, tapi yang jelas Anda tetap harus mendaftar ke universitas dulu ya. Sama itu sih sama biasa seperti biasa. Ya, jadi ini cara yang paling gampangnya ini Studi Finder. Kalau udah tahu ya nggak usah ke Studi Finder. Kalau udah tahu langsung ke university website-nya langsung aja gitu ya. Terus kemudian application form, documents untuk mendaftar ke uni. Jadi pada dasarnya melamar scholarship itu sebenarnya ada dua. Anda harus melamar dulu ke universitas gitu loh. Nggak percuma kalau misalkan cuman mempersiapkan untuk syarat-syarat scholarship-nya aja. Ini kalau yang belum tahu Studi Finder. Studi Finder semacam search engine gitu ya untuk program-program studi yang ada di Belanda. Ini www.studifinder.nl. Jadi ada semua nih, Anda masukkan keywords ya, search by keywords, ya mirip Google tapi untuk studi program. Seperti ini kira-kira nih ya. Keluarnya standar real estate studies nanti keluar tuh ya. Seperti ini. Jadi secara umum application forms and documents ini sebenarnya secara umum ya, hampir semua scholarship sama, kira-kira seperti ini. Motivation statement, CV, bahasa English language certificate, transcript, reference kalau Stunet nanti setelah kalau Anda bisa lolos ke second round. Ya. Oke, jadi sebenarnya secara ideal sebenarnya kalau dari belum tahu apa-apa, belum tahu mau kemana, sampai Anda sekolah sebenarnya secara ideal setahun ya. Tapi udah tahu ya sekarang mungkin udah bisa langsung apply di university. Jadi apa yang perlu di-prepare tadi saya bilang university application dulu baru scholarship application. Ya, karena university application syarat-syaratnya bisa jadi lain. Misal mau masuk hukum gitu ya. Student cuman bahasa Inggris minta 6,5, tapi kalau Anda mau masuk hukum di Leiden misalnya atau di Erasmus bisa jadi IELTS dia minta 7 gitu. Jadi yang first thing first, focus on university application. Ya. Nah, ini yang lama sih sebenarnya. Sorry saya nggak karena udah Delta nih udah applicable. Nah, ini jadi kira-kira bisnis prosesnya seperti ini di SNET. Jadi document base, kemudian akan kami cek eligible atau enggak, akan requirement. Nah, yang eligible kami akan rank, kemudian akan sort lagi menjadi long list candidates yang akan kami undang ke second round assessment. Kemudian setelah itu shortlisted candidates untuk kemudian final selection by the embassy. EKN itu Embassy of the Kingdom of the Netherlands. Final selection-nya di situ. Keputusannya di situ, final decision-nya ya. Cukup straightforward ya, proses seleksi student. Ya, selection criteria. Nah ini student sekarang dulu mungkin sifatnya masih aid ya, seperti bantuan. Jadi mungkin target grupnya juga agak sedikit beda. Nah sekarang student boleh dibilang sudah berevolusi menjadi sebuah scholarship yang excellence base ya atau merit base ya. Jadi bagus-bagus deh di situ ya, secara excellent akademiknya, secara non akademik, secara leadership misalkan. Dan terus kemudian poin penting lainnya adalah ada hubungan atau link dengan prioritas area yang seperti tadi saya sampaikan. Ya, karena sebagai alumni nanti Anda tuh diharapkan menjadi ambassador atau
frontliner untuk kerjasama bilateral Indonesia-Belanda nantinya in the future. Nah, ini Anda harus bisa bukti harus bisa tunjukkan kepada kami potensi Anda dari sisi tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, Orange Knowledge Program. Ini sebenarnya sih sekarang lebih masih ada individual scholarship, tapi sudah berakhir kayaknya 2020. Jadi saya skip aja karena ini lebih institutional cooperation dan tailor-made training nih ya. Lebih fokus itu. Nah, Holland Scholarship saya pikir ini masih applicable ya, 5.000 euro. Jadi financed by the Dutch Ministry of Education, dan ada beberapa Dutch University yang urunan gitu ya, yang chip in. Ya, jadi kriterianya saya rasa ini cukup straightforward ya, untuk bachelor bisa, master program ya. Jadi open application-nya sudah sebenarnya. Deadline-nya sebentar lagi 1 Februari dan 1 Mei. Dilihat benar ya. Dilihat benar. NOTS mirip ya. Tapi dalam bentuk tuition waiver atau potongan uang kuliah ya. Bermacam-macam, ada yang 30%, 100% juga ada. Ini juga udah buka November 2020. Nah, deadline-nya kenapa macam-macam karena mesti dicek universitinya. Jadi di Orange Source OTS ini ada list of participating university dan program-program apa yang dia ikutkan ke OTS. Ini mesti dilihat satu-satu dan syaratnya beda-beda. Ya, jadi ini memang harus meticulous ya, harus mau ngulik gitu loh ya. Ya, seperti ini kira-kira ya. Beda-beda tuh, ada Groningen, ada Freya, segala macam. Ya, ini acara hari ini kebetulan minggu ini. Ya. Oke, saya rasa itu mungkin sebagai teaser. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di question and answer. Juga nanti kalau misalkan tidak bisa sepenuhnya dijawab di sini, bisa dikonsultasikan dengan student counselor kami melalui akses berikut di bawah ya. Jadi kita ada konseling online kita buka. Ya. Saya rasa itu moderator, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Indi untuk presentasinya yang sangat informatif mengenai beasiswa di Belanda. Saya yakin akan menjadi sangat berguna untuk semua partisipan. Sekarang kita akan memulai sesi kedua, yaitu Personal Experience Sharing Session dari ketiga penerima beasiswa yang berbeda-beda. Kita akan memulai dengan Mas Fahri Hasani selaku penerima Stunet Scholar. Silakan Mas Fahri untuk memulai presentasinya. Oke, kedengeran ya suara saya ya? Kedengeran Mas. Oke, tadi masih di mute ya. Oke, kelihatan ya presentasinya. Ya, ini sebenarnya presentasi simpel aja sih. Jadi terima kasih dari rekan-rekan PPI Belanda juga yang sudah mempersiapkan acara ini gitu ya. Dan juga selamat datang juga buat teman-teman yang menghadiri, juga salam juga buat Bu Indi. Saya sudah lama belum ketemu Bu Indi lagi sejak dari Belanda. Apa kabar Fahri? Baik Bu. Iya dulu ketemu waktu ada Stunet Day kalau gitu. Iya. Iya. Ya, semoga teman-teman juga sehat selalu ya dalam situasi saat ini gitu. Oke, jadi saya diminta oleh PPI Belanda untuk memberikan pengalaman lah untuk waktu saya aplikasi dan juga waktu saya mendapatkan Stunet Scholarship gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita kategorikan lah gitu. Jadi kira-kira kenapa sih dan juga bagaimana kenapa gitu saya memilih Stunet, dan juga bagaimana ceritanya saya bisa akhirnya gimana nanti proses aplikasinya selama yang saya lakukan pada saat itu, dan juga ada sedikit diminta dari PPIB juga apakah ada kewajiban khusus gitu yang harus saya penuhi setelah beasiswanya selesai dan setelah kuliah saya selesai. Lalu sedikit tips and tricks selama saya kemarin mencoba memasukkan aplikasinya untuk daftar Stunet. Jadi untuk pertanyaan pertama mungkin ya, gimana sih dan kenapa saya akhirnya memilih Stunet? Sebenarnya begini, jika kita melihat beasiswa itu kan banyak opsinya untuk sekarang di Indonesia. Jadi kita tuh
lumayan beruntung lah, kita generasi Indonesia yang sangat beruntung menurut saya, karena banyak sekali beasiswa yang disediakan untuk para mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri gitu. Dan tentunya kenapa mudah untuk saya memilih Stunet, karena salah satunya pada saat itu dari saya S1 ya, dulu ingin melanjutkan kuliahnya itu emang ingin ke Belanda gitu. Jadi emang karena saya kebetulan belajar yang hukum, spesifiknya hukum internasional gitu. Dan pada saat itu sampai sekarang pun saya selalu menganggap Belanda itu adalah pusatnya hukum internasional, pusatnya perkembangan hukum internasional itu adanya di Belanda. Dan kebetulan memang dari awal saya inginnya ke Belanda. Jadi Stunet itu pasti sudah masuk radar saya pada saat itu. Kenapa? Ini adalah salah satu opsi. Selain itu juga akhirnya kenapa saya memilih Stunet, sebenarnya ceritanya agak panjang gitu, karena kebetulan pada saat itu 2018-2017 gitu, saya juga kebetulan diterima beasiswa lain gitu untuk berangkat kuliah. Tapi pada saat itu ada satu dan lain hal, tiba-tiba saya tidak bisa berangkat, mungkin ada masalah administrasi atau bagaimana gitu. Dan kebetulan pada saat itu juga Stunet kan bukannya selalu awal tahun tuh, Januari, Februari, Maret gitu ya. Jadi kebetulan Stunet juga buka. Akhirnya saya ya udah take a chance aja gitu, coba masukin ke Stunet. Mungkin diterima pada saat itu ya, nothing tulus juga gitu sebenarnya. Dengan harapan saya bisa berangkat tahun itu, tahun 2018. Nah, jadi kebetulan juga seperti yang tadi Bu Indi sudah ceritakan ya, ada beberapa topik lah, ada beberapa sasaran yang memang dituju oleh kerjasama pemerintah kita dengan pemerintah Belanda gitu. Salah satunya kan tadi ada security and rule of law gitu. Berarti memang kebetulan saya juga akan mengambil hukum internasional, spesifiknya hukum laut dan hukum lingkungan. Jadi ya sudah, saya akhirnya yakin gitu untuk mendaftar ke Stunet. Nah, akhirnya saya memilih Stunet dan kebetulan dan alhamdulillah gitu ya, akhirnya diterima juga untuk di Stunetnya. Nah, betul juga waktu awal-awal daftar Stunet itu memang harus sudah pasti tuh universitasnya apa, dan waktu itu saya sudah memang masuk di Utrecht University gitu, di Utrecht untuk mengambilnya Public International dan spesifiknya tentang hukum laut internasional, dan itu juga merupakan sesuatu yang bisa saya unggulkan lah pada saat menulis motivation letter. Nanti kita akan bahas sedikit tentang hal itu gitu. Salah satu pertimbangan juga kenapa saya pede waktu itu memilih Stunet sebagai salah satu opsi beasiswa juga gitu, dan yang satu-satunya langsung hubungannya dengan Belanda itu karena kebetulan saya juga sudah mempunyai pengalaman kerja. Jadi sebelum saya mendaftarkan beasiswa, saya sudah bekerja sebagai lawyer gitu di salah satu law firm di Jakarta. Jadi kebetulan ya hampir 3-4 tahun sih pada saat itu pengalaman kerjanya. Jadi memang saya rasa ya untuk requirements-nya sedikit banyak sudah saya lumayan memenuhi lah seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya bertanya gimana nih applications-nya gitu, karena memang ini yang di meme yang saya pasang ini itu memang benar terjadi. Sebenarnya enggak juga sih, kok master degree-nya tetap complicated, cuman memang nanti kalau waktu kita pendaftaran beasiswa apapun pasti terlihatnya banyak gitu. Aduh gimana nih, dokumennya banyak sekali, dokumennya nambah ini beda lagi, motivation letter beda lagi gitu. Tapi ya kebetulan karena memang saya juga mendaftar 2 beasiswa ya. Waktu saya daftar Stunet itu malah itu sangat cepat prosesnya. Jadi memang benar-benar Maret waktu itu bukaan, Mei saya sudah jadi awardee. Saya sudah jadi menerima beasiswa Stunet gitu. Saya udah bertemu dengan teman-teman awardee Stunet lainnya pada bulan Mei. Jadi prosesnya Stunet itu sangat cepat waktu itu, sangat cepat. Dan juga intinya sih teman-teman hanya mengikuti apa yang tadi Bu Ini bilang, apa yang ada di website itu, ada dokumen-dokumennya, ada requirements-nya, ikuti aja itu. Ikuti saja itu, persiapan sebaik mungkin. Jadi langsung ya insya Allah bisa jalan aja gitu. Stunet waktu itu seperti itu ya. Dan full dokumen ya waktu itu ya. Saya kurang tahu kalau sekarang ada pembagian steps lagi, atau mungkin di steps itu ada interview atau seperti apa ya. Karena saya ingat saya waktu itu saya hanya masukin dokumen saja pada tahun 2018 itu, jadi masih mungkin saya cuma masukin requirement-nya dokumen itu langsung masuk. Dan memang yang paling penting itu selain IELTS ya, yaitu unconditional LOA dari universitasnya sih. Itu salah satu dokumen yang sangat diperlukan di pendaftaran Stunet itu ya.
Dan selain itu ada pilihan kan, tadi juga Bu Indi sudah cerita gitu, ada pilihan teman-teman bisa melakukan mau diminta full funded by Stunet, bisa co-funding dan lain-lain. Nah, itu juga bisa menjadi pilihan dan bisa menjadi konsiderasi teman-teman sekalian nanti pada saat mendaftar gitu. Kebetulan kemarin saya hanya mintanya full funding aja kemarin gitu. Jadi dokumen-dokumennya saya mungkin tidak memilih dokumen yang co-funding ya. Jadi hanya yang full funded saja gitu. Nah, lalu jika misalnya bertanya apakah ada kewajiban khusus jika Anda sudah mendapatkan Stunet gitu, kewajibannya apa, ada yang harus dikembalikan lagi ke beasiswanya. Ya intinya jika Anda sudah mendapat beasiswanya harus selesai kuliahnya gitu. Itu udah pasti gitu kan. Dan itu akan tertulis di kontrak kita dengan pemberi beasiswa atau dengan Nuffic Neso-nya. Itu memang kalian kalau sudah dapat ini harus selesai, harus dipastikan kuliahnya itu selesai. Jangan di tengah-tengah berhenti. Ya mungkin nanti ada alasan-alasan tertentu tentu dapat dipertimbangkan gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Lagi-lagi saya masih ingat juga dengan apa yang dikatakan Bu Indi pada saat waktu itu seperti persiapan keberangkatan gitu. Jadi memang tidak ada secara spesifik Stunet itu meminta untuk awarding-nya jika sudah selesai harus apa A, B, C, D gitu ya. Tapi memang yang diharapkan dengan pemberi beasiswa ya pasti berguna, intinya berguna untuk bangsanya juga gitu, dan berguna juga untuk hubungan kita juga dengan kerajaan Belanda gitu sebagai pemberi beasiswa juga kita bisa mendukung program-program bilateral juga akan lebih baik gitu kan. Memang tidak ada spesifik yang diminta kita harus A, B, C, D, tapi tentu saja harapan pemberi beasiswa kan kita juga dapat membangun Indonesia di sektor yang kita kuasai juga gitu kan ya, dan salah satunya juga kan requirement-nya tadi bisa dapat dilihat gitu ya, kita harus punya leadership skills dan juga skill-skills lain yang akan menjadi pertimbangan dari komite di Stunet untuk agar kita diterima atau tidak seperti itu. Jadi ya secara umum ya pastilah jika Anda dibiayai oleh seorang ya pasti mereka juga berharap untuk kita juga dapat melakukan perubahan dari hasil yang telah diberikan seperti itu. Nah, mungkin terakhir, jadi tentang tips and tricks-nya ya. Jadi kalau misalnya kita daftar Stunet, jadi perbedaannya dengan beasiswa yang lain yang saya daftar pada saat itu memang karena di zaman saya itu Stunet itu hanya full dokumen yang disubmit ya, nggak ada interview. Jadi dokumen itu kan hanya motivation letter, dan dulu tuh si rekomendasi dari employer atau misalnya dari dosen tuh juga langsung diberikan di saat itu juga, jadi tidak dibagi dua mungkin kalau kayak sekarang. Nah tapi intinya si motivation letter tuh senjata kalian satu-satunya untuk mengenalkan kalian ke Stunet itu, ke Nuffic Neso kalian itu siapa, kalian maunya apa, nanti kalau kalian udah selesai kalian mau ngapain, itu adalah senjata satu-satunya, dan itu cuma berapa ratus kata ya, 700 atau 800 saya lupa sih. Intinya waktu saya tahu requirements-nya itu yang bikin saya agak berpikir karena tentu saya harus mulai membuat sebuah motivation letter yang concise gitu, yang concise dan jelas, dan orang kalau baca tahu nih, oh si Fahar ini maunya kayak gini, kenapa kita harus terima dia karena ini gitu. Nah jadi itu harus ada teknik-teknik yang memang kalian harus pelajari secara khusus lagi gitu. Kalau bisa nih kalau kalian sudah buat gitu, nanti kalian kasih ke teman kalian juga untuk baca. Ini udah jelas belum sih? Ini udah kalau kamu baca bisa paham nggak sih gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau kebetulan ada kalian bareng-bareng gitu ya, ada mungkin misalnya 3 orang ingin ke Belanda, ingin daftar beasiswa Stunet, ya itu kalian bareng-bareng terus aja gitu. Kalian saling sharing terus gitu, jangan kerja sendiri lah intinya kayak gitu. Jadi saya juga dulu seperti itu, banyak sama teman-teman saya juga, walaupun teman-teman saya ada yang tidak ke Belanda gitu ya, mereka ke Amerika atau misalnya mereka ke Inggris gitu, tapi tidak apa-apa gitu. Kita saling cek untuk motivation letter-nya itu gimana. Karena itu kalau di Stunet itu senjata kalian satu-satunya. Kalian nggak akan ada interview, waktu itu saya seperti itu. Lalu kalau recommendations ya alhamdulillah pada saat itu saya cukup mudah ya, karena employer saya bos saya lah di kantor itu juga sangat mendukung lah untuk hal ini, dan juga saya waktu itu minta recommendation dari dosen, seingat saya, dan kebetulan juga saya masih dekat dengan dosen saya pada saat di kuliah S1, jadi beliau juga mendukung untuk hal tersebut gitu. Jadi intinya seperti itu sih dari saya untuk
keseluruhannya, apalagi untuk tips and trick ya. Untuk Stunet ini memang karena semuanya tertulis, jadi you have to make a solid, like really solid motivation letter gitu. Dan jangan yang cuman bilang saya adalah ini, pengen ini, jangan kayak gitu juga. Maksudnya harus enak dibaca juga, karena pasti bayangkan saja gitu, pihak Nufik Neso, pihak Stunet juga akan membaca dong. Bayangkan ada berapa ratus, mungkin ada ribuan aplikasi yang harus mereka baca setiap harinya gitu. Dan you have to stand out from, out of those 1,000 applications maybe gitu. Jadi itu benar-benar harus kalian perhatikan. Sisanya ya mudah sih untuk memenuhi persyaratan administrasinya ya. Jadi jangan sampai jangan sampai miss lah, nanti kirim dokumen ternyata ada kurang satu dokumen apa gitu ya, jangan seperti itu. Kalian cek lagi berkali-kali sebelum mengirimkan itu. You only have one shot. Dulu saya mikirnya gitu, you only have one shot gitu. Kalau ini gagal karena dokumen hilang atau misalkan apa, itu aku bakal kesal sendiri sih. Jadi seperti itu kalau dari saya. Nah ini memes ini ya ini jokes aja sih, karena kan ini kita weekend lah ya. Ini kalian sharing aja. Jadi kalau misalnya melihat hal-hal yang menarik, mungkin kalian juga akan tidak terlalu ngantuk lah. Seperti itu kalau dari saya untuk beasiswa Stunet pengalamannya. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan tuh kita bisa sharing lebih lanjut lagi sih gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Oh, sama mungkin satu lagi, terima kasih juga tadi PPIB udah menyediakan background ya. Cuman tadi saya coba kebetulan ya background kamar saya malah jadi bolong-bolong ini, jadi malah nggak kelihatan muka saya. Jadi mohon maaf tidak saya pakai gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Fahri telah membagikan pengalamannya beserta tips-tipsnya untuk menerima student scholarship. Selanjutnya kita akan dilanjutkan dengan Mas Elgin Haritz, penerima Orange Tulip Scholarship 2019 dalam studi MSc in Business Administration di Vrije Universiteit Amsterdam. Silahkan Mas Elgin untuk memulai presentasinya. Oke, halo semuanya. Saya Elgin, penerima OTS 2019 dan berkuliah di VU Amsterdam waktu itu ya. Saya share screen dulu sebentar. Ini udah kedengeran kan ya? Karena Zoom nih nggak ada yang nge-reply gitu, jadi suka agak kagok sendiri. Alright. Oke, udah kelihatan ya? Oke, so gimana nih caranya untuk dapat Orange Tulip Scholarship gitu ya? Saya share sedikit aja pengalaman saya gitu. Basically Orange Tulip Scholarship ini kalau seandainya sering banget dibilang ini adalah partial gitu ya. Tapi kenyataannya banyak sekali beberapa kenalan saya yang mendapatkan Orange Tulip Scholarship ini pada akhirnya juga mendapatkan full juga, karena kan Orange Tulip Scholarship ini untuk tuition fee ya. Tuitionnya dapat 100% ditambah dengan Holland Scholarship yang 100% juga mengcover living cost mereka gitu. Jadi dia nggak satu package kayak Stunet gitu, let's say, tapi kalau seandainya kita bisa kulik-kulik lagi tentang scholarship ini dan tambahan dari scholarship lain untuk living cost-nya, bisa jadi full juga sih sebenarnya gitu. Oke. Next. Oke. Ini mau tanya, jadi kan ini ada, kalau seandainya di Zoom itu kan ada kolom, ada button reaction ya. Jadi bisa kita biar nggak bosen jawab pertanyaannya. Saya ada 3 pertanyaan di sini. Oke, yang pertama, apakah kamu belum lulus atau baru saja lulus nih dari perkuliahan S1? Boleh kalau seandainya reaction-nya thumbs up. Oke. Jadi kenapa saya nanya pertanyaan ini? Basically karena kayak Stunet kan itu kan udah jelas gitu ya, dia adalah memprioritaskan untuk mahasiswa yang S1 yang sudah lulus dan preferably sudah punya work experience gitu ya, professional work experience 3-4 tahun. Nah, kebetulan kalau dari pengalaman saya ini, saya waktu itu bahkan belum lulus S1 gitu ya. Jadi saya lulus di semester 7, saya apply untuk di VU Amsterdam adalah untuk di semester 6 gitu untuk application-nya.
Jadi menurut saya ini cocok buat yang masih fresh grade atau bahkan belum lulus S1 sama sekali tapi udah pengen untuk lanjut untuk S2. And then yang next-nya, apakah kamu ingin mendapatkan beasiswa tetapi tidak suka proses yang kompleks dan cenderung rumit gitu ya? Boleh kita lihat reaction-nya. Bisa thumbs up kalau seandainya mau dapat scholarship tapi nggak mau ribet, nggak mau interview, nggak mau FGD gitu ya. Oke, ini ada cukup banyak untuk pertanyaan ini jawabannya. Ya, basically saya pun juga pengen scholarship yang cukup terbilang instan gitu ya. Oh, udahlah dokumen aja deh gitu, nggak usah sampai ada empat tahapan proses selama beberapa bulan yang kan kita gambling apa ya, kita namanya naruh waktu juga kan, kita berinvestasi waktu untuk semua proses scholarship ini gitu. Kalau seandainya you don't feel like it's worth it, ya mending bisa langsung kerja atau do some other things yang lebih menurut kamu tuh worth it gitu. Dan saya apply untuk OTC ini karena memang semuanya all by documents gitu. Dan pertanyaan terakhir, apakah kamu merasa di luar academic merit, jadi kayak IPK, IELTS, kamu punya pengalaman yang menarik dan bisa di-share ke khalayak luas, misalkan ada pengalaman volunteer atau organisasi, kampus, BEM, boleh lihat reaction-nya. Jadi yang pengen apply tapi nggak cuman ngandelin IPK nih, gitu. Oke, I see. Oke, thank you responnya. Saya juga apply ini karena memang OTS itu adalah beasiswa yang memprioritaskan juga untuk adding diversity gitu. Jadi ketika memang basicnya adalah excellence merit kayak sama kayak STUNET gitu ya, IPK, IELTS kamu harus bagus gitu. Cuman because they want to add diversity to the environment of the campus, maka juga dipertimbangkan hal-hal di luar itu ketika kalian ada pengalaman organisasi atau pengalaman life experience lain yang menurut kamu itu valuable dan bisa di-share ke dunia gitu lah ibaratnya. Karena tadi kan kampus-kampus Belanda itu very international gitu ya. Ada banyak nationalities di sana. Nah, jadi buat kamu yang jawab 3 pertanyaan tadi, please jangan ragu untuk daftar OTS kalau seandainya kamu jawab iya di 3 pertanyaan tadi. Nah, ini saya mau share sedikit mungkin timeline saya, biar ada gambaran ya teman-teman, karena banyak banget yang nanya, Kak, kayak di Instagram tuh suka DM kayak, ini prepare-nya tuh gimana ya, dari kapan untuk motivation letter, terutama itu harus gimana. Oke, so here's my timeline. Pertama itu kan, kalau kita udah cari-cari kampusnya, udah kebayang lah ya, IELTS yang dibutuhkan itu berapa, TOEFL yang dibutuhkan itu berapa. Ya udah, langsung aja belajar bahasa Inggris gitu loh, maksudnya. Langsung prepare sendiri, ada yang les, ada yang bisa pakai website, banyak banget free website dan free YouTube, free website yang bisa saya share juga nanti kalau seandainya mau tanya-tanya, karena saya sendiri juga nggak ngambil les kebetulan. Saya pakai free website, saya ada konsultasi juga, bahkan nyari-nyari di Kaskus kayak Bule Indonesia yang yang native gitu ya, yang bisa konsultasi by email gitu. I did all that. Itu bulan Juni sampai dengan Oktober 2018 waktu itu ya. Kemudian saya begitu hasilnya keluar, kan ketahuan ya bisa apply ke universitas mana aja nih gitu kan, yang eligible dengan IELTS saya yang segitu skornya. Waktu itu IELTS saya kebetulan 7,5. Kemudian saya apply untuk jurusan dan universitasnya gitu kan, untuk international management di Vrije Universiteit Amsterdam. Terus saya mendapatkan LOA. LOA itu bukan jujur banget bukan sesuatu yang susah gitu ya, karena kampus itu kan basically ya terima admission, tapi kalau seandainya mereka mau bayar secara sendiri ya it's money for them gitu kan universitas itu kan juga sebuah entitas bisnis gitu ya. Jadi kalau seandainya apalagi international students yang non European itu bayarnya 7 kali lipat dari orang-orang yang European gitu loh. Jadi ya mereka juga butuh uang gitu kan sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan LOA, letter of acceptance, itu sebenarnya saya bisa bilang itu nggak susah.
dan mereka reply cepat ya. Setelah kita diterima cuma dua minggu lah, setelah kita apply cuma 2 minggu terus diterima gitu. Nah, untuk apply scholarship-nya ketika kita sudah mendapatkan LOA gitu. Jadi di situ baru ada lah motivation letter sama transkrip kita, dokumen-dokumen lah gitu. Itu semua November. Udah, kita diemin aja semua usaha kita berdoa aja sampai dengan penentuannya itu bulan Maret atau April. Waktu itu saya dijanjikan April dan ternyata udah keluar bulan Maret gitu. Cuman karena waktu itu saya belum submit ijazah, maka ada tulisannya apakah harus masih submit ijazah atau IELTS gitu. Dan please banget untuk kalian yang kampus-kampusnya IELTS-nya bisa di terakhir, itu kalian duluan deh, karena ada teman-teman saya yang akhirnya nggak jadi di admit karena mereka semuanya udah oke nih, tapi pas IELTS-nya mereka ternyata skornya nggak lulus dan akhirnya itu bubar gitu loh semuanya. So that's why I ask you to really prepare IELTS since the beginning gitu. Nah, ini adalah tips-tips dari saya kalau seandainya mau daftar untuk scholarship S2 gitu ya. Yang pertama adalah yakin bahwa kamu memang mau untuk melanjutkan untuk S2 gitu. And there could be so many reasons gitu ya. Mau apakah itu untuk life experience ataukah kamu mau membangun Indonesia nanti kalau seandainya udah kembali gitu. Tapi yakinin dulu niat utamanya itu apa gitu. And then learn English. It's the most important gitu, karena mungkin fashion letter baca terus Inggris sama mata kayak gitu kan. Jadi dengan kamu belajar dengan logikanya bahasa Inggris gitu, and then yakin bahwa kamu tuh you're unique gitu. Kamu bisa bikin motivation letter sendiri, bukan dari minta-minta senior atau ngedit dari internet, cause you're just you gitu. Kamu punya cerita-cerita dalam hidup kamu sendiri yang itu orang lain nggak experience. So really think about it and stand out from there gitu. Nggak cuman ngetik-ngetik hal-hal yang udah ada di CV atau kayak di IPK saya berapa. No, they don't need that. Karena kamu udah nge-submit dokumen-dokumen itu gitu. So try to stand out dengan keluarin hal-hal yang really unique about you. Dan yang terakhir adalah let God do the rest gitu, like seriously gitu. Kalau seandainya kamu diterima, then that's the best for you. Kalau kamu nggak diterima, ya God has another plan for you. Apakah itu nanti kamu dapat kerjaan yang bagus atau scholarship lain in the future. So let God do the rest. Gitu. Ini ada kayak frequently asked questions gitu ya. Tentang karena obligasinya apa sih kalau seandainya dari OTS gitu, apakah harus kembali ke Belanda karena itu kan dari universitas sana ya scholarship-nya, apakah harus kembali ke Belanda atau ada kontrak semacam LPDP untuk kembali ke Indonesia dan kemudian menjalankan proyek pengembangan selama 1 tahun gitu misalkan? Jawabnya adalah no, tidak gitu ya. Obligasi kamu untuk OTS scholarship adalah untuk menyelesaikan lain aja 1 tahun, karena scholarship-nya untuk 1 tahun dan mereka udah merasa kamu aktif gitu kan di kelas, adding diversity to the class, udah the deal is only there gitu. And I believe I'll talk for 10 minutes or even more. Thank you for your time and I wish you all best of luck. Kalau seandainya masih ada pertanyaan, can send by email or Instagram. I put it there. Terima kasih. Terima kasih Mas Elgin telah membagikan pengalaman pribadinya beserta message-nya juga, dan semoga tips-tipsnya berguna untuk aplikan Orange Tulips Scholarship. Nah, mulai saat ini peserta dipersilahkan untuk menulis pertanyaan di Zoom chatroom dan beberapa pertanyaan nanti akan kita pilih untuk kita tanyakan kepada para speaker.
pembicara terakhir di sesi kedua ini adalah Mbak Natasha Sahira, selaku penerima Holland Scholarship 2018 dalam studi BSc in Economics dan Business Economics di Erasmus University Rotterdam. Silahkan Mbak Natasha, presentasinya. Iya, terima kasih Rahma. Saya share screen dulu ya. Sorry, sebentar. Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan saya Natasha. Saat ini bachelor student di Erasmus University Rotterdam di tahun terakhir, mengambil program Economics and Business Economics. Dan kebetulan juga di 2018 saya menerima Holland Scholarship untuk selama setahun itu, 2018-2019. Lalu, sorry, next. Ya, jadi ini kurang lebih step-step yang saya lalui dari mencari informasi untuk beasiswa, menentukan beasiswa yang paling tepat, mengajukan sampai menerima dana beasiswa. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini mencari informasi. Seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Indi, untuk scholarship ini sebagai suplemen ya. Intinya kita harus tahu dulu program atau jurusan apa yang mau kita ambil dan di mana. Selain karena itu tujuan utama, menentukan jurusan dan universitas ini juga penting untuk dilakukan lebih dulu karena ini menentukan beasiswa apa yang tersedia. Jadi as have been mentioned ya, sebelum-sebelumnya sempat dijelaskan bahwa beberapa beasiswa itu limited, hanya ada untuk program tertentu atau di universitas tertentu. Jadi memang menurut saya lebih penting untuk menentukan dulu jurusan dan universitas. Lalu mengenai informasi beasiswa sendiri, bisa dicari lewat website universitas maupun informasi dari luar universitas. Saya pribadi waktu itu tahu tentang Holland Scholarship dari website Erasmus. Saya cantumkan di sini linknya, siapa tahu ada yang tertarik di Erasmus. Saya waktu itu tahu Holland Scholarship dari website itu karena cukup limited juga ya untuk scholarship yang bachelor, kayaknya kebanyakan master. Dan saya tahu biasanya informasi beasiswa yang ada di website universitas itu biasanya beasiswa yang disediakan oleh institusi universitas itu sendiri ataupun dari pemerintah Belanda. Sementara di luar universitas mungkin ada beasiswa yang disediakan oleh foundation atau pemerintah Indonesia, tapi saya kurang explore yang di luar universitas. Jadi kebetulan saya tahunya dari website universitas. Lalu next. Sorry. Ini udah connect belum ya? Sebentar ya. Oke. Lanjut. Di sini. Second step, menentukan pilihan. Seperti yang baru saya bilang barusan, beasiswa kan biasanya beda-beda ya untuk tiap program, tiap universitas, mungkin tiap bidang, tiap tingkat studi. Dan kebetulan saat itu yang sesuai dengan minat saya untuk di Erasmus dan juga tingkat bachelor adalah Holland Scholarship aja. Jadi meskipun banyak pilihan sebenarnya, tapi yang sesuai dengan keadaan saya juga waktu itu hanya Holland Scholarship. Jadi menurut saya penting untuk cek setiap syarat dan terms and condition dari setiap beasiswa yang tersedia. Setelah itu barulah kita bisa menentukan mana yang paling pas buat kita. Lalu third step, mengajukan beasiswa itu sendiri. Di 2018 Holland Scholarship
saya hanya diminta untuk memberikan 3 macam dokumen, motivation letter, financial statement, dan academic transcript. Untuk motivation letter ini sendiri, sebenarnya di website-nya Erasmus saat itu sudah di list down poin-poin yang harus ada di motivation letter, jadi sebenarnya cukup jelas instruksinya. Dan untuk financial statement, karena saya waktu itu masih SMA, masih fully finance dari orang tua, jadi financial statement pun sebenarnya bank statement orang tua. Dan saat itu saya cuma submit bank statement aja, nggak ada budget planning gitu-gitu, benar-benar murni bank statement orang tua. Lalu untuk academic transcript, waktu itu saya submit rapor selama 3 tahun SMA, dan karena saya SMA juga mengikuti kurikulum Cambridge, jadi memang academic transcript-nya saat itu otomatis keluarnya dalam bahasa Inggris. Untuk yang kurikulum nasional, bisa dicek lebih lanjut apakah transkripnya harus di-translate atau disesuaikan, bisa silahkan tanya lagi. Saat itu saya hanya diminta 3 dokumen ini, tapi misalnya di program atau universitas lain ada dokumen tambahan, silahkan dicek lagi ke website-nya sendiri. Lalu ini experience saya pribadi, waktu itu apply untuk program Econometrics and Operations Research awalnya ke Erasmus di bulan Januari 2018 bersamaan dengan Holland Scholarship dengan program Econometrics and Operations Research itu juga, dan saya menerima kabar bahwa saya diterima Holland Scholarship di bulan April. Lalu saya mulai masuk tahun pertama kuliah di September 2018, tapi selang 4 bulan, sekitar bulan Desember, saya memutuskan untuk pindah program dari Econometrics ke Economics and Business Economics. Tapi mereka masih di bawah satu fakultas yang sama, yaitu Erasmus School of Economics. Dan ternyata, meskipun saya pindah program, Holland Scholarship saya waktu itu masih valid, tidak ada yang berubah, tapi ini specific case. Saya kurang bisa memastikan kalau misalnya pindah program di universitas lain atau ke program yang fakultasnya beda, itu apakah scholarship-nya masih valid atau gimana. Jadi ini specific case-nya aja, pengalaman sendiri. Saat itu saya mendapatkan 5.000 euro untuk living cost selama setahun, jadi ini partial, dibayarkan dengan 2 kali cicilan, November dan Februari, 2.500. Tapi saya sebenarnya barusan cek di website-nya Erasmus School of Economics, Holland Scholarship tahun ini ternyata diberikan 10.000, 5.000 untuk tuition dan 5.000 untuk living cost. Jadi mungkin ini ditambahin juga sama Erasmus-nya, bisa jadi lebih bagus sih, jadinya lebih banyak ya coverage-nya. Dan waktu itu saya masih SMA kan, mau apply untuk scholarship, semuanya sebenarnya ditulis sendiri motivation letter, karena itu poin-poinnya juga cukup menanyakan hal-hal yang agak pribadi, jadi ya hanya kita sendiri yang bisa jawab ya. Tapi waktu itu minta bantuan guru bahasa Inggris karena untuk direview, karena mereka pasti lebih tahu apa yang lebih tepat, apakah misalnya poin ini harus dielaborasi lagi ataukah harus disingkatin lagi gitu-gitu. Dan Holland Scholarship nih nggak ada kontrak, nggak ada binding kontrak sama sekali, bebas mau habis lulus mau di Belanda, mau di Indonesia, mau di mana aja, sama sekali nggak ada kewajiban. Dan yang terakhir, tips and tricks. Sebenarnya saat apply Holland Scholarship, nilai rata-rata saya sedikit di bawah syarat. Tapi waktu itu saya mikir, I have nothing to lose anyway, jadi coba aja untuk apply dengan mungkin memperkuat motivation letter
agar bisa tetap stand out meskipun ada kekurangan, and it work. Jadi saran saya, kalau memang ada kekurangan sedikit di syarat nilai, nggak apa-apa, if you have nothing to lose, just try it. Bisa diperkuat di motivation letter. Dan untuk motivation letter sendiri, menurut saya be as sincere as possible, setulus mungkin dalam nulis. Tulis aja apa adanya, nggak perlu dilebih-lebihkan banget biar kesannya wow atau gimana, karena mereka yang baca juga pasti bisa lah identify yang beneran nulis secara tulus apa adanya dan yang dilebih-lebihin banget. Dan masih tentang motivation letter, jelaskan poin-poin secara singkat, nggak perlu bertele-tele, tapi tetap dielaborasi dengan baik biar flow-nya juga enak. Dan ini self-explanatory, tapi kadang masih suka kemis ya, yaitu mulai sedari awal mungkin, nggak ada salahnya, dibanding nanti udah mepet-mepet, ternyata ada dokumen yang kurang, atau apa, kita nggak pernah tahu. Jadi, itu. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada pertanyaan mengenai Holland Scholarship atau program economics di Erasmus, boleh email ke sini. Ada email address saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Rahma. Oke, terima kasih Mbak Natasha atas sharing pengalaman pribadinya dalam menerima Holland Scholarship. Terima kasih atas semua tips-tipsnya. Dan dengan demikian, sesi kedua dalam acara akan ditutup, dan sesi ketiga, yaitu sesi tanya-jawab, akan segera dimulai. Peserta diperbolehkan untuk tetap menulis pertanyaan di Zoom chatroom sampai sesi ketiga ini selesai. Mohon kesabarannya karena kami sedang mengkompil pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sekarang kita bisa langsung mulai saja. Pertanyaan pertama dari Mbak Nurul Izzatul Rahma. Pertanyaannya adalah untuk Ibu Indi. Pertanyaan adalah seperti ini, apabila sudah mendapatkan LOA tetapi tidak lolos beasiswa, apa memungkinkan untuk apply di tahun berikutnya? Silahkan Bu Indi untuk pertanyaannya. Ya, tentu bisa ya, tentu bisa. Karena LOA itu biasanya rata-rata berlaku 2 tahun. Jadi masih bisa kalau memang masih pihak universitas menyatakan bahwa itu memang masih valid, itu kita tentu akan terima. Aplikasinya masih bisa dilakukan dengan menyertakan LOA tersebut. Gitu. Bisa. Oke. Terima kasih Bu Indi untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Atila Gati Rahmanantio. Pertanyaannya untuk semua pembicara. Untuk Bu Indi, pertanyaan seperti ini. Kalau saya sudah mengambil S2 dan sudah lulus, tapi mau mengambil S2 lagi di bidang yang berbeda, apakah ada beasiswa yang eligible untuk saya? Terima kasih. Silahkan Bu Indi. Ya, untuk student nggak bisa ya, student nggak eligible. Terus OKP saya rasa juga nggak eligible. Mungkin saya nggak tahu LPDP karena kan gini, kita bicara beasiswa bukan cuma dari pemerintah Belanda kan, ini untuk studi di Belanda. Jadi mungkin bisa dijajaki beasiswa lain seperti LPDP. LPDP itu banyak sekali loh yang ke Belanda. Dia kalau nggak salah urutan ketiga. Jadi setelah Australia, Inggris, kemudian terus Belanda awardee-nya. Jadi tolong dijajaki juga dengan beasiswa lain gitu. Kalau dari sisi student nggak boleh, nggak eligible. Ya. Terima kasih Bu Indi untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Helga Natasha. Pertanyaannya seperti ini. Apakah rekam jejak alumni dari universitas di Indonesia yang diterima beasiswa di Belanda mempengaruhi peluang diterima atau tidaknya? Ini tidak ada spesifik speakernya. Bagi speaker yang sepertinya familiar dengan isu ini, bisa silahkan untuk dijawab.
Dari Bu Indi atau dari Elgin atau Pas Elgin, siapa saja yang kira-kira bisa jawab pertanyaan ini? Mungkin saya bisa share sedikit ya. Silakan Bu. Silakan. Karena tadi saya kebetulan tadi mengisi tadi siang saya mengisi acara di Nufik tentang winning strategy ya. Jadi gimana sih? Nanti saya share sedikit di sini. Jadi gini, pada prinsipnya kalau ngelamar beasiswa itu kalian harus cocokin. Itu harus cocokin. Sorry, udah bisa dilihat dong? Sudah, Bu. Ya, oke, sip. Ya, jadi gini, tiap beasiswa itu beda ya. Orange Scholarship beda dengan Stunet. Stunet beda dengan OKP. OKP dan Stunet beda dengan LPDP. Walaupun semuanya tujuannya ke Belanda, gitu ya. Nah, bedanya apa, donor? Beda tujuannya, beda objektifnya. Pemerintah Belanda ngasih beasiswa tentu beda tujuannya dengan pemerintah Indonesia ngasih beasiswa. Oke, terus kemudian skemanya beda, ada yang full scholarship, ada yang partial, ya kan? Target grupnya juga beda. Dan beasiswa itu kadang juga fungsinya beda. Ada yang sebagai bantuan, ada sebagai instrumen partnership. Nah, saya kayak scholarship OTS itu kayak OTS sebenarnya sebagai instrumen promotion sebetulnya. Jadi sebenarnya itu adalah alat promosi dari pemerintah dari Universitas Belanda untuk menarik good students ya tentunya ya, seperti itu. Jadi terus kemudian tentunya karena target grupnya beda, requirement-nya beda, prosedurnya beda. Nah, ini yang harus tadi siapa yang nyebut Fahri kalau nggak salah, harus di mapping gitu ya. Dicocokin profil kita sama profil beasiswanya tuh mana yang match gitu loh. Kalau nggak match ya jangan dipaksain gitu ya. Jadi harus di map out which one's your profile. Jadi karena profil scholarship harus match dengan profil kamu gitu. Kamu mau cari tujuan studi kamu apa? Objektif studi kamu apa? Misalkan kamu mungkin ada yang nyebutin Elgin tadi ya, kalau nggak salah menyebutkan tentang personal experience gitu ya, menambah wawasan. Nggak salah. Tapi apakah itu match dengan tujuan si pemberi scholarship misalkan gitu? Mau nggak dia biayain sekolah seorang yang punya tujuan itu misalkan gitu. Nah, itu yang harus dikaji lagi gitu. Jadi apakah berpengaruh? Ya kita lihat dulu, jawabannya adalah kita lihat scholarship yang mana dulu gitu. Kira-kira itu jawaban umumnya ya, Jadi nggak ada generic scholarship application. Oke, terima kasih jawabannya Ibu Indi. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Mbak Vita. Pertanyaannya untuk Mas Elgin. Pertanyaannya sebagai berikut. Mohon tips bagaimana cara mendapatkan full scholarship dengan mengkombinasikan OTS dan beasiswa lain, misalnya Holland Scholarship. Selama ini dia mengatakan juga selama ini belum pernah menemukan universitas yang menawarkan hampir 100% tuition fee waiver dari OTS dan juga dari Holland Scholarship yang hanya menawarkan 5.000 euro. Oke, sebelumnya sedikit cerita. Jadi waktu saya apply untuk Orange Tulip, memang sudah prepare ya untuk kemungkinan paling minimalnya adalah dengan mendapatkan 30% gitu kan, 30% untuk tuition. Terus skema funding untuk living cost-nya memang dia untuk bundling sama Holland Scholarship gitu. Jadi kalau seandainya kalian apply untuk Orange Tulip Scholarship, itu kan biasanya ada di website-nya, di website universitasnya. Di website universitasnya itu juga bisa apply untuk Holland Scholarship juga. Saya waktu itu jadi apply-nya bareng ya. VFP, Orange Tulip Scholarship, sama Holland Scholarship. Dan itu surprisingly saya dan teman-teman saya udah mempersiapkan untuk kalau seandainya diterima itu 5.000 dan ternyata di letternya itu keterima 10.000 Holland Scholarship gitu. Dan itu kalau seandainya kita pikir-pikir ya itu cukup banget untuk program 1 tahun itu kan efektifnya tuh 10 bulan ya.
10 bulan dengan satu bulannya itu 1.000 euro untuk living cost di sana is very enough gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Mas Eljin. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Felicity untuk Ibu Indi. Yang pertama, apakah syarat 3-4 tahun pengalaman kerja untuk student merupakan strict requirement? Bila tidak, apakah pengalaman kerja yang kurang akan berdampak banyak terhadap chance diterima ataupun tidak? Dan pertanyaan kedua, apakah ada larangan daftar bagi pegawai perusahaan multinasional, donor internasional, seperti intergovernmental organizations? Silakan Bu Indi, pertanyaannya, silakan jawabannya. Ya, yang terakhir dulu ya, yang terakhir ada restriction. Jadi untuk student ada restriction dan untuk OKP juga ada restriction. Saya rasa kalau untuk OTS sama Holland Scholarship sih nggak ada ya, nggak ada. Saya rasa nggak ada itu restriction itu untuk apa multinasional sama international institution atau NGOs misalkan gitu ya. Kenapa? Karena kita menganggap mereka punya resources cukup gitu loh. Ya, justru kita membantu yang mungkin lebih limited resourcesnya, misalkan dari BUMN atau dari instansi pemerintah seperti itu gitu. Terus kemudian apa yang pertama tadi, maaf? Pertanyaan pertama, apakah syarat 3-4 tahun pengalaman kerja untuk student merupakan strict requirement? Enggak, di situ kan ditulis preferably ya, preferably, jadi bukan restriction. Bahkan sebenarnya fresh graduate boleh apply. Malah kita encourage misalkan dia punya excellent profile, kita encourage banget untuk melamar gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bu Indi untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Tommy Asyari. Pertanyaan yang diajukan adalah untuk Ibu Indi juga, seberapa besar pengaruh pengalaman kerja terhadap kemungkinan diterima sebagai awardee student, dan apakah harus linear antara program studi yang didaftarkan dengan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pendaftar? Oke, apakah linear atau enggak? Misalkan S1-nya engineering gitu ya, terus dia mau ambil S2 bisnis misalkan gitu ya. Sebenarnya nggak ada restriction. Tidak ada restriction. Tapi maksudnya gini, dia juga mesti lihat ini kan masalah. Nih, saya sedikit terangin agak ke ya. Scholarship itu bukan cuma tentang how and what. How itu adalah bagaimana mendapatkannya. Itu saya sampaikan bahwa itu cuma instrumen gitu loh. Ujung-ujungnya itu adalah sebenarnya tujuannya apa gitu. Kenapa mau sekolah S2? Kenapa mau ambil S2? Coba sekarang mungkin teman-teman di sini yang pengen ambil S2, kalau saya tanya gitu, coba jawab dalam hati gitu ya. Udah punya belum jawabannya? Kalau saya tanya, misalkan saya interview nih, kenapa sih mau ambil S2 gitu? Kira-kira apa jawabannya? Lucu-lucuan gitu kan, nggak mungkin, ya kan? Atau apa gitu kan, harus jawabannya. Terus bisa dijawab nih, terus saya tanya lagi, mau ngambil apa S2-nya gitu kan, di mana? Di Belanda. Oke, mau mengambil business administration di Belanda. Oke, kenapa lagi jawab pertanyaannya gitu ya. Itu harus bisa terjawab sebenarnya, karena nggak mati kok orang nggak punya S2 gitu ya. S1 aja bisa survive sebetulnya, ya kan. Banyak satu-satu yang keren-keren gitu. Kenapa harus ada satu tujuan? Nah, itu jadi sebenarnya pertanyaan ini harus dijawab dulu. Why? Why ini hubungannya dengan motivasi gitu. Nanti cara menjawab why ini kalian bisa menjawab dengan pekerjaan, dengan planning ke depan, prospek ke depan. Nah, ini bisa dijawab dengan ini. Jadi misalkan kayak dulu ya, misalkan saya S1 saya dulu engineering. Ya, terus kemudian S2 saya dapat beasiswa ke Belanda untuk business administration. Ya. Kenapa? Karena saya waktu itu
setelah sekian tahun bekerja saya ditempatkan di bidang strategic marketing gitu loh ya. Memang masih dalam konteks engineering organization, organisasi yang ngurusin engineering lah gitu gampangannya gitu. Nah, itu alasannya jelas gitu loh. Why-nya jelas. Gitu. Nah, kalau dalam konteks itu ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kita sebagai pengelola beasiswa dalam assessment, dalam seleksi kita akan melihat itu. Nah di mana kelihatannya tadi si Fahri bilang di motivation statement, di study objektifnya. Itu harus jelas. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang ini, scholarship provider dia kan punya tujuan, ya kan? Jadi kalau kamu ngomong cuma tujuan kamu doang, terus buat what's in it for us, gitu loh. Buat kita apa untungnya, gitu. Semuanya tentang kamu. Kamu mau mengembangkan diri, mau menambah ilmu dan sebagainya. Ya, so what's in it for us, gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi jawabannya bukan yes no ya. Nah, jadi why itu sebenarnya motivasi. Terima kasih Bu Indi untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Mariana Liliana. Pertanyaannya adalah untuk Ibu Indi. Pertama adalah apakah Nuffic Neso memfasilitasi pre-departure training sebelum berangkat ke Belanda dan membantu proses keberangkatan seperti pengurusan visa? Atau apakah ini semuanya mandiri, hanya ORD yang harus mengurus semuanya? Mungkin saya bisa balikin pertanyaan ke teman-teman yang pernah berangkat nih, yang udah berangkat, sudah sekolah di Belanda atau kembali. Kira-kira apa nih service Nuffic Neso yang diberikan atau diterima pada saat sebelum berangkat? Mungkin bisa dibantu jawabannya. Silakan untuk Mas Eljin atau Mas Fahri. Halo ya, ya boleh sih saya share ya. Sebenarnya udah agak lupa juga sih karena udah ya udah 3 tahun yang lalu berapa ya. Berapa ya saya lupa. 2018 Ibu Windy. Iya, masih lama lah. Tapi ingatnya ini sih, jadi memang ya wajar lah jika kamu mau ke sebuah negara lain gitu ya, jurisdiksi lain yang harus mengikuti peraturan di sana ya. Salah satunya adalah apply visa dan dokumen-dokumen keimigrasian gitu kan, karena Anda orang asing yang akan masuk ke sebuah negara dengan jurisdiksi hukum berbeda gitu. Itu selama proses dari Nuffic Neso membantu sekali untuk step-stepnya gitu ya, apa yang harus kita penuhi, apa yang harus kita apply, di mana saja, dokumennya apa saja, itu tentu saja membantu sekali di situnya. Tapi pastikan kalau misalnya, seingat saya waktu daftar dan ambilnya tuh saya datang sendiri ke kedutaan besar Belandanya sih memang ya, karena itu memang kita sendiri sih yang harus masukin ya, untuk masukin applications-nya itu. Cuman semuanya step-stepnya itu dikasih tahu secara jelas dan sangat membantu sekali sih. Iya, itu sih yang bisa saya kasih tahu. Dan sebetulnya juga nanti kalau kalian kan sebenarnya udah dapat universitas kan, nanti dari kampusnya sendiri pun juga memberitahu proses-proses imigrasi yang harus dilakukannya seperti apa gitu. Jadi jangan takut bingung lah di masa-masa seperti itu gitu. Jadi dari kampus bakal memperhatikan kalian, dari Nuffic Neso juga akan sangat memperhatikan kalian untuk hal itu gitu. Jadi bahkan kalau ada pertanyaan apapun juga kalian selalu bisa email bertanya ke konsultannya di Nuffic Neso. Saya selalu begitu juga dengan teman-teman saya. Kebetulan ada teman saya bertiga gitu ya, waktu itu saya berangkat ke Utrecht. Kami juga selalu berkomunikasi gitu, kalau ada pertanyaan ini kurangnya ada di sini, imigrasinya mungkin dokumennya yang perlu dipenuhi apa saja, ini kok kayaknya kurang, ini maksud dokumen ini apa, itu selalu bertanya. Ya jangan malu bertanya lah, kan seperti Bu Indi tadi bilang ya, ini kan beasiswa ini juga antara dua pihak, ini tuh jangan kalian juga harus ingat kalau ini tuh adalah sebuah transaksi juga gitu. Jadi dari dua pihak yang tentu saja mempunyai tujuannya juga gitu. Jadi komunikasinya juga harus berjalan dengan baik gitu dengan pemberi beasiswa juga gitu. Dan yang pasti Nuffic Neso akan selalu membantu sih, itu pengalaman saya. Oke, terima kasih Mas Fahri untuk jawabannya. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Mbak Khatijah. Dan ini pertanyaannya untuk Mas Eljin. Dari Mbak Khatijah, dia bertanya,
seperti yang dia tahu, beasiswa OTS ini tidak full funded. Untuk itu, apakah beasiswa ini boleh digabung dengan beasiswa lain seperti beasiswa kampus atau beasiswa Belanda lainnya? Atau mungkin Mas Elgin memiliki rekomendasi? Sama kayak tadi sih jawabannya, karena OTS ini dia untuk tuitionnya doang, maka living cost-nya itu dia udah dengan Holland Scholarship gitu. Oke, terima kasih Mas Elgin. Selanjutnya kami ada pertanyaan dari Mas Paulus Reinhardt. Sebentar, saya cari pertanyaannya dulu. Oke, dari pertanyaan dari Paulus, dia ingin bertanya kepada Mas Fahri. Dari pertanyaannya seperti berikut. Dari pengalaman Kak Fahri, kan beberapa kali diskusi sama peers untuk saling review motivation letter, boleh ceritakan nggak letter yang menurut Kak Fahri paling outstanding? Silahkan Mas Fahri. Sorry, masih mute. Ya, letter yang outstanding ya letter yang diterima akhirnya kan untuk mendapatkan beasiswa, sebenarnya kan seperti itu. Tapi ini tadi yang Ibu Indi juga ceritakan ya, untuk pertanyaan mengenai kalian kenapa mau ambil S2 gitu, kalian kenapa ambil master, mau ambilnya kemana, universitas apa gitu, ambil jurusan apa gitu, lalu tujuannya untuk mengambil itu apa juga gitu kan. Bahkan mungkin harus mempertanyakan juga gitu, kalau misalnya saya tidak mengambil S2, apakah hidup saya atau misalnya karir saya berhenti di sini gitu ya. Itu juga kan harus ditanyakan terhadap diri sendiri juga gitu, mau apa ya, efeknya tuh apa sih kalau misalnya saya tidak dapat ini, itu juga harus ditanyakan gitu. Kalau misalnya ternyata ya baik-baik aja sih sebenarnya pekerjaan saya juga, karirnya naik-naik menanjak juga dan juga apa gitu ya, jadi kan tidak terlalu menarik dong pasti buat memberi beasiswa gitu. Tapi intinya pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bu Indi juga ceritakan itu juga harus ditanyakan ke diri kalian, karena itu yang akan tercermin di motivation letter-nya. Dan pasti pihak pemberi beasiswa itu seperti yang tadi saya ceritakan ya, mereka kan akan membaca ribuan, bahkan setiap tahun tuh mereka kan selalu membaca motivation letter itu. Saya yakin pasti pemeriksa motivation letter itu pun sudah mengerti mana yang genuine, apa ya, mana yang sangat jujur menggunakan hati gitu menulisnya, dan mana yang hanya ya tulis aja lah, dapat nggak dapat entah nanti gimana hasilnya gitu. Ya pasti mereka juga sudah mengetahui hal seperti itu. Jadi intinya kalau motivation letter harus memperhatikan, tentu harus memperkenalkan ya siapa Anda gitu, siapa diri kalian, lalu mengapa mau melanjutkan kuliah ke S2, lalu mengapa harus memilih universitas dan jurusan yang Anda tuju gitu. Lalu intinya kan ceritanya kan seperti itu ya kalau kita membangun cerita. Lalu nanti kalau misalnya ceritanya sudah terbentuk nih, sudah jelas nih, oh seorang Fahri ini orangnya dia dulu adalah seorang ini ya, lulusan Fakultas Hukum gitu di UGM, lalu ini melanjutkan kuliah S2 dan udah mempunyai pengalaman kerja gitu. Lalu sudah terlihat nih mau mengambilnya di Utrecht, mau mengambilnya Law of the Sea, hukum internasional tentang hukum laut. Lalu itu kan ceritanya sudah terbentuk tuh. Nanti kalian akan bertanya lagi cerita selanjutnya kan, berarti kalau saya sudah mendapatkan ini semua, apa sih yang mau saya lakukan gitu? Apakah ya, kan sebenarnya harus diingat ya, S2 itu kan bukan tujuan, ini kan proses, ini kan salah satu pijakan kita saja untuk menuju tujuan yang lebih besar, harusnya kan seperti itu. Jadi itu juga akan membantu kita untuk menulis motivation letter gitu. Jadi jangan berpikir kalau ini adalah tujuan akhir gitu, ini adalah proses untuk mencapai tujuan akhir saya yang lebih besar gitu. Nah itu akan membantu kalian juga untuk menulis nanti jika saya sudah mendapatkan yang saya inginkan dari beasiswa ini dan juga dari pendidikan S2 ini, saya akan melakukan apa gitu. Saya akan berkontribusi apa untuk ya tentu saja untuk negara, mungkin untuk dunia sektor yang kalian pelajari gitu. Mungkin saya di sektor hukum internasional ya, saya ingin berkontribusi di situ kayak gitulah. Jadi memang intinya sih bagaimana kalian harus memperkenalkan diri kalian dengan baik dan juga menjelaskan tujuan kalian dengan baik di motivation letter itu. Itu sih yang harus diperhatikan, dan yang pasti perhatikan kata-katanya juga. Itu adalah tantangan tertentu lah
untuk memperhatikan jumlah kata itu. Jadi kalian harus menceritakan hal-hal itu dengan jumlah kata yang dibatasi. Nah, itu juga akan menjadi tantangan tersendiri nanti waktu kita membuat motivation letter seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fahri untuk tips-tipsnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizal, Mas Rizal. Pertanyaannya sebagai berikut, jika kita berangkat studi di tahun pertama dengan biaya sendiri, kemudian di tahun berikutnya mendaftar beasiswa tanpa pengalaman kerja, apakah tetap memiliki opportunity untuk diterima? Ini untuk siapa saja speaker yang bisa menjawab, silahkan. Sorry Rahma, pertanyaannya bisa diulang? Boleh, ulang lagi ya. Jika kita berangkat studi di tahun pertama dengan biaya sendiri, kemudian di tahun berikutnya mendaftar beasiswa tanpa pengalaman kerja, apakah tetap memiliki opportunity untuk diterima? Oke. Saya menjawab dari pengalaman Holland Scholarship aja ya. Holland Scholarship ini hanya diuntukkan bagi calon mahasiswa yang belum pernah studi di Belanda sebelumnya. Jadi kalau misalnya tahun pertama udah di Belanda, lalu tahun kedua mau apply untuk Holland Scholarship, itu nggak bisa. Yang saya tahu, biasanya kalau kayak gini, bisa apply scholarship dari universitas atau institusi itu sendiri. Biasanya mereka juga sediakan untuk current students yang memang punya nilai yang cukup excellent. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Natasha atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Suryo. Pertanyaannya untuk Ibu Indi. Apakah beasiswa SUNET juga membiayai jika ada program pre-master dari universitas? Itu aja pertanyaannya. Silahkan untuk Bu Indi. Straightforward nggak ada. Unfortunately nggak ada. Ya. Terima kasih Bu Indi atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Mahya Akbari. Pertanyaannya juga untuk Ibu Indi. Apa lulusan buat mahasiswa atau praja yang dari sekolah kedinasan seperti IPDN, apa tetap bisa mendaftar di Nufik? Nggak ada restriction kan? Organisasi lulusan itu kan nggak ada restriction di restriction SUNET kan, selama itu nggak ada, berarti boleh aja gitu. Jadi tetap memenuhi syarat dan memenuhi kriteria itu go ahead. Nggak ada restriction. Kita ada lulusan IPDN ya, STPDN ya, yang diterima ada. Saya ingat tuh tahun 2019 kalau nggak salah. Ada. Oke. Terima kasih Bu Indi atas jawabannya, dan unfortunately sesi question and answer sudah selesai. Jika Anda tidak plan lebih lanjut, bisa mungkin langsung mengontak speaker seperti yang tadi ada di slides-nya masing-masing. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung acara, dan saya mewakili panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi para peserta yang telah hadir dan atas antusiasmenya yang sangat tinggi. Kami juga ingin berterima kasih banyak kepada para pembicara yang telah hadir pada hari ini, meluangkan waktunya dan berbagi informasi yang sangat berharga. Kami mohon maaf jika ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan selama persiapan acara sampai acara berlangsung. Berikut nanti di Zoom chatroom akan ada link formulir evaluasi yang akan dibagikan. Jadi bagi peserta yang mengisi formulir ini akan mendapatkan notulensi acara beserta materi pembicara melalui email 3 hari setelah acara ini selesai. Untuk formulir evaluasinya silahkan. Kita sekarang juga ada announcement untuk best question. Jadi
pemenang 3 best question kita adalah pertama Mbak Khatijah Surharyanto, kedua ada Mbak Atila Gati, dan ketiga ada Mbak Felicity. Bagi yang namanya tadi disebutkan, silahkan menuliskan nomor WA melalui personal message ke akun Zoom yang dengan display name PSDM PPI Belanda. Nanti kita akan arrange pengiriman hadiahnya ke alamat masing-masing. Nah, sekarang formulir evaluasinya sudah ada di Zoom chat. Tolong silahkan untuk diisi agar mendapatkan notulensi dan juga materi. Saat ini dan sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Bagi peserta yang kameranya off, bisa silahkan kameranya dinyalakan agar kita bisa melakukan sesi foto. Oke, saya akan mulai foto. Oke, terima kasih bagi yang tadi sudah menyalakan kameranya. Dan ini berikut adalah acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Education Series PPI Belanda 2021 selanjutnya, yaitu Studying in the Netherlands dengan tema Expectations versus Reality. Dan acaranya ini akan jatuh pada tanggal 30 Januari pukul 15.00 WIB. Lebih banyak informasi akan bisa kalian temukan di Instagram @ppi-belanda. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, sukses. Oke, semuanya kita mau end meeting sekarang. Terima kasih atas kehadirannya dan see you di acara selanjutnya.